Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Kartika Darwis dengan NIM 19240400112. Di sini saya akan memaparkan materi tentang limiting factor for extra high and ultra high voltage transmission. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu pengertian transmisi daya. Transmisi daya adalah upaya untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya motor diesel, bensin, turbin gas, motor listrik, dan lain-lain ke mesin yang membutuhkan daya atau mesin seperti mesin bubut, pompa, kompresor, mesin produksi, dan lain-lain. Pemakaian high voltage direct current transmission atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal sebagai transmisi daya arus searah. Sebenarnya sudah dimulai sejak awal pertama kali listrik dikembangkan. Pada sistem tenaga listrik, jarak antara pembangkit dengan beban yang cukup jauh akan menimbulkan adanya penurunan kualitas tegangan yang diakibatkan pada saluran yang mengalami drop tegangan. Dengan demikian, sebuah saluran transmisi harus memiliki berbagai komponen untuk menjaga kestabilan kualitas listrik hingga sampai kepada konsumen. Yang kedua yaitu fungsi dari transmisi tegangan tinggi. Ada 3 fungsi tegangan tinggi dalam transmisi listrik, yaitu 1. Mengurangi rugi daya pada pembangkit. Jika menggunakan tegangan tinggi, rugi daya pada saluran transmisi akibat resistansi dari pengantar dapat dikurangi. Perlu diketahui, sebuah kabel tembaga yang membentang memiliki resistansi yang besarnya berbanding lurus dengan panjang kabel dan berbanding terbalik dengan luas penampang kabel. Yang kedua, mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi. Selain mengurangi rugi daya, resistansi pada kabel pengantar juga menimbulkan jatuh tegangan pada ujung pengantar. Yang ketiga, menghemat biaya kabel konduktor. Dengan menggunakan tegangan tinggi, maka arus listrik yang mengalir pada kabel pengantar hanya beberapa ampere saja, sehingga tidak perlu menggunakan kabel dengan luas penampang besar yang harganya mahal. Yang pembahasan yang ketiga yaitu permasalahan dari transmisi daya tegangan tinggi. Meskipun tegangan transmisi ditinggikan akan mengurangi rugi daya, tetapi ada batasannya karena tegangan tinggi menimbulkan beberapa masalah antara lain. 1. Timbulnya efek corona yang mengakibatkan gangguan resiko radio interference dan disingkat RI. Corona ini menimbulkan rugi daya dan dapat menimbulkan gangguan terhadap komunikasi radio. 2. Masalahnya yang lain adalah isolasi konduktor. Pada level tegangan yang lebih tinggi akan memberikan tekanan dielektrik yang lebih besar pada isolasi konduktor. Oleh karena itu, peralatan transmisi dan gardu induk membutuhkan isolasi yang volumenya semakin banyak agar peralatan mampu memikul tegangan tinggi tersebut. Hal ini mengakibatkan kenaikan biaya investasi. Yang ketiga, saat terjadi pemutusan dan penutupan rangkaian transmisi, timbul tegangan lebih surja hubung, sehingga peralatan sistem tenaga listrik harus dirancang mampu memikul tegangan tinggi tersebut. Hal ini mengakibatkan kenaikan biaya investasi. Yang keempat, jika tegangan transmisi ditinggikan, menara transmisi harus semakin tinggi untuk menjamin keselamatan makhluk hidup di sekitar saluran transmisi. Peninggian menara transmisi mengakibatkan transmisi mudah disambar petir. Sambaran petir pada transmisi akan menimbulkan tegangan lebih surja petir pada sistem tenaga listrik, sehingga peralatan listrik harus dirancang mampu memikul tegangan lebih tersebut. Konsep tegangan ekstra tinggi dan ultra tinggi dan proses terjadinya fenomena tegangan tinggi. Tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage yaitu kenaikan tegangan untuk jarak yang cukup jauh dari jangkauan dengan nilai tegangannya, mulai dari 220, 500, 760 kV. Tegangan ultra tinggi atau ultra high voltage yaitu untuk melakukan kenaikan tegangan yang dibutuhkan dalam penyaluran transmisi jarak yang sangat jauh guna meminimalisir rugi daya dengan nilai tegangan lebih dari 765 kV. Fenomena yang sering terjadi pada tegangan tinggi adalah corona dan gangguan radio. Yang pertama itu corona. Corona adalah partikel discharge yang terjadi pada permukaan konduktor kabel transmisi saat terjadi tekanan listrik. Pada sebuah intensitas medan listrik, permukaan gradien potensial atau konduktor yang lebih batas kekuatan breakdown di sekeliling media udara. Pada medan tidak serempak, dapat terlihat macam-macam perwujudan
secara visual pada area yang terjadi ionisasi dan proses eksitasi. Proses terjadinya corona yaitu bila dua kawat sejajar yang mempunyai penampang kecil bila dibandingkan dengan jarak kedua kawat tersebut, kemudian diberikan pada tegangan bolak-balik yang dinaikkan secara perlahan-lahan, maka gradien tegangan pada permukaan tegangan akan naik sehingga pada saat tegangan mencapai tegangan maksimum yakni 30 kV per cm, udara di sekitar konduktor segera menjadi konduktor pula. Kemudian terdengar suara mendesis. Bersamaan dengan itu konduktor pun bergetar hebat. Selanjutnya bila hal ini terjadi di udara yang gelap, maka akan terlihat gejala ini yang disebut dengan gejala corona. Faktor-faktor yang mempengaruhi corona yaitu 1. Penampang kawat konduktor. Corona akan tampak pada kawat yang mempunyai penampang kasar, kusam atau kotor. Yang kedua, jenis kawat yang memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi timbulnya gejala corona, kondisi permukaan konduktor. Yang ketiga, kondisi cuaca sekitar seperti hujan, kabut, dan dil. 4. Medan listrik bumi yang mempunyai medan listrik yang besar kecilnya bergantung pada medan listrik bumi. 2. Gangguan radio. Definisi umum dari gangguan radio merupakan segala gangguan yang tidak diinginkan terjadi sepanjang frekuensi radio yang seperti gelombang elektrik yang tidak diinginkan pada segala saluran atau peralatan transmisi. Radio noise atau gangguan elektromagnetik pada saluran listrik udara dapat terjadi karena partikel electrical discharge perluasan parsial seperti corona, atau disebabkan electrical discharge total sepanjang small gaps, contohnya gaps discharge, atau lebih spesifik lagi sparking. Gangguan radio yaitu implikasi dari gejala corona yang adalah timbulnya gangguan pada radio. Adanya frekuensi harmonisa dengan amplitude yang besar di saluran tegangan tinggi akan memengaruhi komunikasi radio dan televisi, karena saluran akan berfungsi sebagai pemancar dengan frekuensi harmonisa. Gangguan ini harus ditekan dengan filter harmonisa sehingga harmonisa tersaring. Itulah tadi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.